Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Windy Tihani, NIM 185200072. Di sini saya akan menjelaskan modul 9 penyelesaian audit PT Cipus. Nah, pertama di sini daftar jurnal pada halaman 132. Untuk daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi pada tahun 2018 PT Cipus. Nah, di sini kita menginput semua jurnal yang ada pada modul 2 sampai dengan modul 8. Di sini saya sudah menginputnya jurnal modul 3, selanjutnya jurnal modul 4, kemudian ada jurnal modul 7, kemudian ada jurnal modul 8. Nah, setelah kita menginput semua jurnal dari modul 2 sampai dengan modul 8, kita lanjut mengisi indeks ARP 2.1 halaman 133. Untuk aset lancar, akun kas dan setara kas per audit 31 Desember 2018 ini diperoleh dari modul 4 halaman 82, mengalami kenaikan sebesar Rp1.138.700 atau 1,68%. Kemudian untuk investasi jangka pendek ini didapat dari modul 4 halaman 92. Untuk akun piutang usaha diperoleh dari modul 2 halaman 23. Untuk akun piutang lain-lain diperoleh dari modul 2 halaman 21. Kemudian akun persediaan diperoleh dari modul 3 halaman 48 dan beban dibayar di muka diperoleh dari modul 5 halaman 100. Kemudian diperoleh total aset lancar sebanyak Rp16.759.599.323, mengalami kenaikan sebesar Rp5.056.814.645 atau 43,64%. Selanjutnya untuk akun investasi pada entitas saham ini diperoleh dari modul 6 halaman 105. Untuk aset tetap harga perolehan ini diperoleh dari modul 7 halaman 114. Akumulasi penyusutan diperoleh dari modul 7 halaman 114. Untuk nilai bukunya diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kemudian aset lainnya yaitu sebanyak Rp29.259.500, sehingga ditemukan total aset sebesar Rp23.284.585.656. Nah, setelah mengerjakan indeks ARP 2.1, kita lanjut mengerjakan indeks ARP 2.2 pada halaman 130, sama yaitu kewajiban jangka pendek. Untuk akun pinjaman bank dan cerukan per audit 31 Desember 2018 itu sebesar 200 juta. Kemudian utang usaha ini diperoleh dari modul 3 halaman 60, utang lain-lain ini diperoleh dari buku 1 halaman 13. Kemudian untuk utang pajak itu diperoleh dari modul 8 halaman 127. Kemudian biaya yang masih harus dibayar itu diperoleh dari modul 3 halaman 53. Selanjutnya utang bank diperoleh dari buku 1 halaman 13. Utang sewa pembiayaan jangka pendek itu diperoleh dari modul 7 halaman 117. Sehingga ditemukan total kewajiban jangka pendeknya Rp4.990.579.579. Nah, ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.734.634.879 atau 77,78%. Selanjutnya yaitu kewajiban jangka panjang. Untuk utang bank itu diperoleh dari buku 1 halaman 13. Utang sewa pembiayaan jangka panjang itu diperoleh dari modul 7 halaman 119. Sehingga ditemukan total kewajiban jangka panjang itu sebesar Rp10.191.357.444. Untuk ekuitasnya, untuk modal saham 2.200.000 per lembar itu untuk per audit 2018 itu sebesar Rp2.220.000.
Kemudian untuk saldo laba pada tahun 2018 itu sebesar Rp6.745.711.871 yang mengalami kenaikan. Di sini saldo labanya sebesar Rp3.939.537 sehingga ditemukan total kewajiban dan ekuitas di sini sebesar Rp23.658.894. Nah, setelah mengerjakan indeks ARP 2.2, kita lanjut mengerjakan indeks ARP 2.3. Nah, pada halaman 135, di sini ada penjualan neto untuk per audit 31 Desember 2018 itu diperoleh dari modul 2 halaman 38. Untuk beban pokok penjualan ini diperoleh dari modul 3 halaman 73. Kemudian ditemukan laba bruto, ini yaitu dari penjualan neto dikurangi dengan beban pokok penjualan. Kemudian untuk beban usahanya ini diperoleh dari modul 8 halaman 125 sehingga ditemukan laba usaha sebesar Rp6.919.980.453 diperoleh dari laba bruto dikurangi dengan beban usaha. Selanjutnya pendapatan dan beban lain-lain. Untuk laba rugi aset tetap di sini ada minus Rp2.500.000. Kemudian untuk laba rugi valuta asing sebesar Rp120.500.600. Kemudian untuk pendapatan bunga di sini ada minus Rp9.771.991. Sehingga beban bunganya di sini diperoleh Rp2.934.415. Untuk beban lain-lain neto diperoleh Rp2.219.163.024. Kemudian laba sebelum pajak ini diperoleh dari laba usaha dikurangi dengan beban lain-lain neto, sehingga diperoleh Rp4.817.429. Untuk beban pajak penghasilan di sini sebesar Rp1.4.877.892. Kemudian ditemukan hasil laba neto dari laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan sehingga diperoleh Rp3.939.537. Nah, setelah kita mengerjakan indeks ARP 2.3, selanjutnya kita mengerjakan laporan laba rugi pada halaman 143. Di laporan laba rugi ini kita tinggal memindahkan data yang ada di ARP 2.3 di laporan laba rugi ini. Nah, sehingga ditemukan laba neto pada tahun 2018 sebesar sekian dan pada tahun 2017 sebesar sekian. Nah, setelah kita menginput semua data di laporan laba rugi ini, kita lanjut mengerjakan laporan perubahan ekuitas. Saldo 31 Desember 2016 untuk modal saham di sini Rp2.220.000. Untuk saldo laba di sini Rp1.761.40.864. Ini diperoleh dari buku 1 halaman 223. Kemudian untuk laba neto pada tahun 2016 di sini diperoleh dari buku 1 halaman 224. Selanjutnya di sini saldo laba pada tahun 2017 itu diperoleh dari saldo laba 2016 ditambah dengan laba neto 2016. Kemudian laba neto yang di sini diperoleh dari laporan laba rugi tadi. Coba kita cek nanti. Laba neto sebesar Rp3.529.939.537. Sehingga diperoleh saldo laba 2018 sebesar Rp6.745.711.871. Nah, setelah kita mengerjakan laporan perubahan ekuitas, kita lanjut mengerjakan neraca pada halaman 142. Nah, di sini terdapat aset lancar itu pada tahun 2018 sebesar sekian, pada tahun 2017 sebesar 11 miliar sekian.
Untuk jumlah aset tidak lancar diperoleh dari investasi pada entitas asosiasi ditambah dengan aset tetapnya itu ditambah dengan aset tidak lancar lainnya, sehingga diperoleh jumlah aset tidak lancar pada tahun 2018 itu 6.471.986.333 rupiah. Pada tahun 2017 itu sebesar 4.317.775.000. Sehingga di sini diperoleh jumlah aset pada tahun 2018 itu sebesar 23.239.585.656. Dan pada tahun 2017 itu diperoleh aset sebanyak 15.996.559.678 rupiah. Nah, setelah itu kita mengerjakan kewajiban jangka pendek. Nah, di sini untuk total kewajiban jangka pendeknya itu sebesar sekian 4.090.589. 2017 ini 2.300.954.700 rupiah. Kemudian untuk jumlah kewajiban jangka panjang pada tahun 2018 itu sebanyak 10.191.357.444 rupiah. Dan pada tahun 2018 itu sebesar 8.254.644 rupiah. Nah, kemudian di sini mengisi ekuitas modal saham sebesar 2.220.000.000. Kemudian saldo laba ini diperoleh dari tadi laporan perubahan ekuitas yang di sini saldo laba ini kita input ke sini. Nah, setelah itu diperoleh jumlah ekuitas sebesar 8.965.711.871 rupiah. Nah, di sini jumlah kewajiban dan ekuitas pada tahun 2018 itu ditemukan sebesar 23.256.658.894 rupiah, dan pada tahun 2017 itu sebesar 15.959.559.678 rupiah. Nah, setelah kita mengerjakan neraca ini, di sini terdapat informasi yang mendukung proses laporan keuangan. Oke, yang pertama yaitu kas dan setara kas. Nah, untuk kas dan setara kas pada tahun 2018 ini datanya diperoleh dari buku 2 modul 4 halaman 82. Untuk 2017 ini diperoleh dari buku 1 halaman 15. Kemudian aset lancar yang dibatasi penggunaannya pada tahun 2018 ini diperoleh dari buku 2 modul 4 halaman 92. Untuk tahun 2017 itu diperoleh dari buku 1 halaman 222. Kemudian investasi pada saham. Data investasi pada saham tahun 2018 ini diperoleh dari buku 2 modul 4 halaman 93. Kemudian piutang usaha. Ini data 2018 dan 2017 diperoleh dari buku 2 halaman 151. Kemudian akun persediaan pada tahun 2018 dan tahun 2017 ini diperoleh dari buku 2 halaman 151. Kemudian investasi pada entitas asosiasi. Nah, nilai tercatat pada tahun 2018 dan 2017 ini datanya diperoleh dari buku 2 halaman 151. Selanjutnya di sini ada catatan keterangan perusahaan mendapat dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas asosiasi. Adapun dividen tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Nah, rincian dividen ini dari PT PO dan PT Piklek pada tahun 2018 itu diperoleh dari buku 1 halaman 153. Selanjutnya aset tetap, itu nilai perolehan. Data yang di sini itu diperoleh dari buku 2 halaman 152. Selanjutnya akumulasi penyusutan aset tetap. Data yang diperoleh itu didapat dari buku 2 halaman 152. Selanjutnya yaitu nilai buku, datanya diperoleh dari buku 2 halaman 152. Beban penyusutan yang dibebankan dalam beban pokok produksi dan beban usaha masing-masing sebesar 209.500.000 dan 354.691.800 rupiah untuk tahun 2018 dan sebesar 109.500.000 dan 116.727.080 rupiah untuk tahun 2017.
Nah, aset tetap dijamin dengan asuransi kerugian kebakaran kecuali kendaraan bermotor dengan asuransi all risk. Nilai jaminan sebesar 3 miliar untuk tahun 2018 dan 1 miliar untuk tahun 2017. Perusahaan berpendapat bahwa asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi dari resiko tersebut. Oke, kita lanjut, yaitu utang usaha. Data yang diperoleh pada tahun 2018 ini dari buku 2 modul 3 halaman 60. Untuk tahun 2017 ini diperoleh dari buku 1 halaman 223. Kemudian ada perpajakan. Di sini utang pajak terdiri dari PPh pasal 21, pasal 23, pasal 25, pasal 29 dan PPN atau pajak pertambahan nilai. Pada tahun 2018 ini diperoleh dari buku 2 modul 8 halaman 127. Sedangkan untuk tahun 2017 itu diperoleh dari buku 1 halaman 15. Selanjutnya perhitungan pajak penghasilan. Pada tahun 2018 datanya ini diperoleh dari buku 1 halaman 173. Kemudian pada tahun 2017 ini diperoleh dari buku 1 halaman 224. Selanjutnya di sini ada utang bank. Utang bank data dari 2018 ini diperoleh dari buku 2 halaman 142 dan pada tahun 2017 ini diperoleh dari buku 1 halaman 223. Selanjutnya modal saham. Rincian pemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Di sini ada PT SWAT, PT TAPE, dan Ibu Melinda. Jumlah saham yang tersebar yaitu sebanyak 1000 lembar dengan persentase kepemilikan yaitu PT SWAT sebesar 50%, PT TAPE sebesar 45%, dan Ibu Melinda sebesar 5%. Nah, data berikut ini semuanya diperoleh dari buku 1 halaman 17. Kita lanjut ke beban pokok penjualan. Data beban pokok penjualan ini diperoleh dari buku 2 halaman 155. Kemudian untuk beban usaha ini diperoleh datanya pada tahun 2018 itu buku 2 modul 8 halaman 125. Sedangkan untuk tahun 2017 itu diperoleh dari buku 1 halaman 16. Nah, baik itu saja informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.